Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan UPT SMA Negeri 4 Wajo. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmatnya kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti apel pagi pada hari Rabu. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan hari ini bernilai ibadah. Kemudian salam dan taslim juga senantiasa kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengawali arahan pada hari ini, kembali saya ingatkan kepada kita semua, mudah-mudahan ada tindak lanjut dari modul pembelajaran yang sudah diberikan oleh koordinator pengawas, sehingga sekolah kita bisa menjadi percontohan dari semua SMA yang ada di Kabupaten Wajo. Yang kedua, juga saya sangat berharap pada kita semua, kembali saya ulang tentang masalah kesepakatan kelas. Mudah-mudahan sudah bisa di-input masuk di aplikasi, sehingga sekolah akan menjadikan sebuah pegangan di akhir dari semester genap nanti. Kemudian yang ketiga juga saya sangat berharap mudah-mudahan seluruh aplikasi yang sudah dibuat bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan dengan baik, terutama aplikasi Asikolapi, di mana aplikasi ini yang seharusnya Bapak dan Ibu guru mata pelajaran sudah mengisi karena sudah masuk minggu ketiga BDR kita di bulan Januari ini. Sedianya sebenarnya 1 minggu sesudah pelaksanaan BDR, maka kita guru mata pelajaran sudah melakukan pembinaan kepada anak-anak kita, baik yang tidak masuk mengikuti BDR maupun anak-anak kita yang mungkin tidak menyetor tugas selama pembelajaran ini. Sehingga ketika pembinaan itu kita sudah laksanakan lantas tidak ada perubahan, maka aplikasi Asikolapi adalah ruang yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman wali kelas untuk ditindaklanjuti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya khawatir ketika aplikasi Asikolapi tidak terisi Bapak dan Ibu, akan terulang kembali permasalahan di semester ganjil, di mana permasalahan itu muncul di detik-detik penilaian. Saya harap Bapak dan Ibu, orang yang bijak adalah orang yang tidak akan mengulangi kesalahan kedua kalinya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saya yakin dan percaya kita semua adalah orang bijak di UPT SMA Negeri 4 Wajo. Kita semua adalah insan intelektual di UPT SMA Negeri 4 Wajo. Pasti kita tidak akan mengulang kesalahan kedua kalinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, masalah tidak akan rumit jika bisa menyikapi dengan baik dan lapang hati. Kerja keras dan sabar, sisanya akan mengikuti kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kembali saya ingatkan tentang persoalan kinerja. Kalau di dalam kinerja kita sudah mengetahui bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja kita, penilaian kinerja kita adalah motivasi, kemudian kemarin saya sudah jelaskan tentang etos kerja, maka pada hari ini saya ingin mengungkapkan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja kita adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja, Bapak dan Ibu yang saya hormati, adalah lingkungan yang mempengaruhi kita untuk bekerja dengan maksimal. Kalau kita melihat ada 2 lingkungan kerja yang perlu diperhatikan kalau kita ingin meningkatkan kinerja kita.
baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Yang pertama adalah lingkungan kerja fisik. Kita sudah memahami bagaimana lingkungan kerja fisik di sekolah kita, karena ini BDR, lingkungan kerja fisik di rumah kita, baik itu fasilitas yang ada maupun semua yang terkait dengan BDR di rumah, dan begitu juga dengan tata usaha. Tetapi yang paling berpengaruh Bapak dan Ibu adalah lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja non-fisik yang pertama adalah budaya kerja. Budaya kerja Bapak dan Ibu, tentunya kita sudah punya struktur tugas. Kita sudah punya perencanaan kerja. Jadi ketika kita mengawali sebuah pekerjaan, struktur tugas itu sudah ada. Misalnya hari ini sudah dirancang struktur tugas, siapa yang memimpin apel pagi sampai 1 minggu ke depannya, itu sudah ada. Kemudian tentunya kita sudah punya rencana kerja. Rencana kerja inilah yang kita akan tindak lanjuti Bapak dan Ibu. Budaya kerja yang kedua adalah terkait dengan karakter leadership. Bagaimana karakter dari pemimpin pada suatu pekerjaan kita. Banyak orang Bapak dan Ibu tidak ada di UPT SMA Negeri 4 Wajo, nanti rajin bekerja kalau ada pimpinan yang melihat. Kalau ada kepala sekolah yang melihat, dia rajin bekerja. Tapi ketika tidak ada kepala sekolah, maka dia berhenti juga bekerja. Mudah-mudahan tidak ada di SMA 4 yang seperti ini. Tetapi kalau budaya kerja itu sudah kita maksimalkan pada diri kita, ada atau tidak pimpinan yang melihat kita, tetap kita bekerja, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita, baik tenaga guru maupun tenaga pegawai Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua yang terkait dengan budaya kerja kita adalah pembiasaan kerja. Banyak orang tidak terbiasa di dalam bekerja Bapak dan Ibu. Banyak orang nanti bekerja pada saat dia mau bekerja. Padahal pembiasaan bekerja itu sudah terjadwal. Misalnya kita sebagai tenaga guru melaksanakan BDR itu harus jam 7.30. Jadi sebelum jam 7.30 kita sudah mengabsen, kita sudah menyapa siswa. Begitu juga tenaga kependidikan Bapak dan Ibu. Tetapi kalau pembiasaan kerja itu tidak ada, dia tahu bahwa BDR-nya jam 7.30, tetapi nanti dia masuk jam 8.30. Karena pembiasaan kerjanya tidak ada. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lingkungan kerja non-fisik yang kedua adalah bagaimana penilaian kerja itu. Penilaian kerja sangat terkait dengan PK guru, Bapak dan Ibu. Sangat terkait dengan SKP. Jadi, Bapak dan Ibu yang saya hormati, lingkungan kerja itu yang mempengaruhi adalah penilaian kerja. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, banyak sekolah yang membuat penilaian kerja itu setelah melihat proses kerja dari tenaga pendidik dan kependidikannya. Kemudian, lingkungan kerja non-fisik yang ketiga Bapak dan Ibu adalah jenjang karir. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, jenjang karir itu penting. Inilah yang selalu didengung-dengungkan oleh salah seorang teman kita tentang pengkaderan. Dan alhamdulillah kita sudah mulai pengkaderan, diawali dulu dengan moderator, memimpin rapat, memimpin orang banyak. Itu akan dilihat bagaimana pembiasaan kita di dalam berkomunikasi, bagaimana memberanikan diri kita untuk tampil ke depan, dan itu bagian yang terpenting dari pengkaderan, dari seorang pemimpin. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau orang mau menjadi pemimpin harus berani tampil, harus berani berbicara,
harus berani menyampaikan solusi, harus berani menyampaikan tindak lanjut, bukan berani membuat masalah, Bapak dan Ibu. Banyak orang menjadi pemimpin tidak berani membuat solusi, tetapi berani membuat masalah. Ketika ada masalah, maka dia lari dari kenyataan. Ketika ada masalah, maka dia takut untuk mengambil sebuah keputusan. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu, sudah banyak kepala sekolah yang memimpin Bapak dan Ibu sudah tahu karakternya. Bagaimana karakter si A, orang sudah bisa mengambil keputusan, masih ragu-ragu untuk bertindak. Ada si B, orang yang cepat mengambil keputusan meskipun itu salah. Ada si C, ada yang mengambil keputusan tapi ragu-ragu dan tetap juga mengambil keputusan. Itu adalah terkait dengan pengkaderan Bapak dan Ibu. Makanya kita cobalah jangan ada yang mengundurkan diri di dalam memimpin apel pagi ini, berani tampil Bapak dan Ibu, berani berkomunikasi, karena hal yang paling penting adalah komunikasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lingkungan kerja non-fisik yang berikutnya adalah suasana kerja. Orang tidak bisa bekerja secara maksimal kalau suasana kerja itu tidak kondusif. Mulai dari suasana hati kita. Oleh karena itu saya ingatkan Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan bahwa ketika kita memulai sebuah pekerjaan, maka hati kita itu harus gembira. Persoalan rumah tangga ditanggalkan dulu. Persoalan yang lain ditanggalkan dulu. Kemudian buatlah suasana hati kita itu gembira. Ketika suasana hati kita gembira, maka saya yakin suasana kerja kita juga pasti akan bagus. Tapi kapan suasana hati kita itu acak-acakan, galau, maka saya yakin Bapak dan Ibu mengajar tidak maksimal. Paling Bapak dan Ibu masuk di kelas memarahi anak, memberi tugas, selesai. Karena suasana hati kita itu tidak optimal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada 4 hal kunci sebuah kesuksesan di dalam bekerja. Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua adalah berpikir. Dan yang ketiga adalah percaya untuk maju. Dan yang keempat adalah bekerja keras. Saya ulang kembali, ada 4 hal kunci dari sebuah kesuksesan dalam bekerja Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah berdoa, kemudian berpikir, percaya, dan yang terakhir kerja keras. Saya kira inilah harapan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita teruskan perjuangan ini sampai ke ujung-ujungnya. Kalau Anda mengatakan mimpi tidak mampu, saya sudah buktikan mampu kok. Inilah semangat baru kami. Berani, belajar, berubah. Belajar memang tidak selalu mudah. Tapi ini saatnya kita berinovasi. Ini saatnya kita bereksperimentasi. Inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani kita dan belajar dari COVID-19 agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Brilian yang Pak Yasir dan kawan-kawan di SMA Negeri 4 Wajo kembangkan, dan jujur ini memang menjadi salah satu model yang saya ingin supaya SMA negeri kita yang lain maupun yang swasta yang ada di seluruh Sulawesi Selatan bisa belajar pada best practice yang sudah ditunjukkan oleh kawan-kawan kita di SMA Negeri 4 Wajo. Perubahan tidaklah mudah, namun kehadirannya selalu memberikan pembelajaran. Sejak pandemi COVID-19, kita dipaksa untuk mengenali dan mempelajari perubahan.
Tak disangka, sudah sejauh ini kita beradaptasi dengan perubahan. Semua entitas dipaksa untuk memahami dan memanfaatkan teknologi agar anak Indonesia tetap mendapatkan hak belajarnya. Perubahan menuntut kita untuk berani berubah agar kita bisa bertahan. Mengakselerasi rencana kita untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia.